Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kriminologi menurut bahasa lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Yaris Adial Fajrin MH. Next. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Rido Putra Adiaksa, nomor NIM 504, dan Muhammad Bahrul Ilmi, nomor NIM 517. Yang pertama saya bahas adalah mengenai kriminologi. Yang pertama, segi etimologi. Kriminologi sendiri berasal dari kata crime, yaitu kejahatan, logos, yang merupakan ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan. Akibat yang ditimbulkan reaksi masyarakat dan dari pribadi penjahat yang memiliki lingkup umur, keturunan, pendidikan, dan cita-cita. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum, serta pencegahan melalui undang-undang. Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu. Umpamanya jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi. Masalah keturunan dipelajari biologi. Demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Hal bersangkut paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi satu kebulatan yang sistematis disebut dengan kriminologi. Inilah sebabnya orang-orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas tentang kejahatan. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa kriminologi membahas tentang kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan. Secara formil, kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Keseimbangan yang terganggu ialah masyarakat. Masyarakat resah. Penggangguan ini dianggap masyarakat antisosial. Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntunan masyarakat. Karena masyarakat, jika ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntunan masyarakat, tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntunan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian sebaliknya. Ketika sesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat, dengan kata lain, pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu, suatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tindakan disebut jahat sedang yang lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain, masyarakat menilai dari segi hukum bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu pendapat mengenai sarjana. Pendapat dari sarjana. Next. Pendapat dari sarjana yang akan saya bahas pertama yaitu dari Edwin H. Sutherland dan Donald Creasy, yang berisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu itu di dalamnya mencakup bidang proses pembuatan hukum,
pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Proses ini terdiri dari 3 aspek, yang berupa instruktur yang berurutan, undang-undang tertentu yang berkaitan dengan suatu yang tidak logis yang ditentukan oleh politik sosial sebagai kejahatan. Bahkan definisinya sejumlah orang tetap komit dengan perilaku kejahatan dan perilaku sosial yang bereaksi dengan adanya hukuman, perlakuan, ataupun pencegahan. Instruksi yang berurutan ini adalah objek masalah kriminologi. Kriminologi terdiri dari 3 prinsip, yaitu yang pertama, sosiologi hukum adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah mengungkapkan kondisi-kondisi yang membentuk hukum pidana dan jarang disentuh dalam buku kriminologi pada umumnya. Yang kedua, etologi kriminal adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah meneliti sebab musabab terjadinya kejahatan. Yang ketiga, penologi adalah yang berhubungan dengan kontrol terhadap kejahatan. Pendapat sarjana yang kedua yaitu Mr. W.A. Bunger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Bunger menganggap bahwa syarat adanya metode, sistem, dan objektivitas telah terdapat dalam kriminologi, sehingga tidak ragu bahwa kriminologi merupakan sebagai ilmu. Yang pertama, pada saat kriminologi mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya, maka yang dimaksudkan adalah berbagai bentuk kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana. Maka dengan demikian kriminologi pun harus mempelajari ilmu hukum pidana. Yang kedua, kriminologi bergerak ke arah disiplin-disiplin lainnya. Pada saat kriminologi bergerak ke arah sosiologi hukum, maka kriminologi mempunyai metode tertentu dalam pendekatan daripada sosiologi hukum. Karena metode ilmiah inilah kriminologi dapat dikatakan sebuah ilmu. Yang ketiga, hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Menurut von Litz, sebaiknya kriminologi bergabung dengan hukum pidana, politik kriminal. Kriminologi juga khususnya kriminologi kritis. Hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang itu sendiri. Yang selanjutnya, pendapat dari Nowatz menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Pendapat yang keempat dari Muljatno dikutip dari Stefan Hurwitz 1986 menyatakan kriminologi merupakan ilmu pengertian kejahatan-kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana. Kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek. Next. Pendapat kelima dari Edi Warman yang menyatakan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun masyarakat, dan sebab musababnya timbulnya kejahatan, serta upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi. Yang keenam, pendapat dari Ridwan Hasibuan, SH, menyatakan bahwa suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan
baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikannya terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu sendiri. Pendapat ketujuh dari Edi Yunara yang menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan penjahat dari dalam segala aspeknya. Next. Selanjutnya akan membahas tentang kejahatan, crimes. Ditinjau dari aspek sosial, pelaku kejahatan ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Ditinjau dari aspek ekonomi, pelaku kejahatan ialah jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat kebahagiaan orang lain. Secara formal, kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan itu terganggu ialah ketertiban masyarakat yang terganggu. Masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur-unsur antisosial. Berdasarkan unsur itu, dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan antisosial tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Terdapat beberapa ahli mengenai kejahatan, diantaranya yang pertama W.A. Bonger. Kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan. Yang kedua, pendapat dari Suetitus Reid menyatakan kejahatan adalah suatu tindak sengaja omnisi dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan atau ke dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak juga dikatakan sebagai kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tersebut. Di samping itu pula ada niat untuk berbuat jahat. Yang ketiga dari Richard Sweeney, kejahatan adalah suatu rumusan yang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis organisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan yang perilaku berikan. Yang pendapat selanjutnya dari Van Bemmelen menyatakan kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Selanjutnya, pendapat dari Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan. Terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah pemberantasnya. Yang pendapat selanjutnya dari J.E. Stefani, Setapi. Dalam bukunya Paradoks Kriminologi menyatakan bahwa kejahatan mengandung
konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku, baik aktif maupun pasif, dan dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan antisosial. Suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial atau peraturan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Next. Di sini ada beberapa golongan kejahatan. Yang pertama secara praktis atau bisa disebut practical interpretation adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Yang kedua secara religius atau bisa disebut religious interpretation, adalah suatu pengertian mengidentikan jahat dengan dosa. Jahat dan dosa dalam arti religius merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa, berbuat dosa adalah kejahatan. Yang terakhir yaitu secara yuridis atau participle interpretation. Secara yuridis sendiri adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh suatu undang-undang. Next. Penjahat. Penjahat terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek yuridis. Aspek yuridis didefinisikan ialah orang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhkan hukuman. Yang kedua, aspek intelegentia, yaitu menurut seorang tokoh di bidang kriminologi, yaitu Vollmer, mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku, karena baginya tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan antisosial yang merugikan individu. Yang ketiga, aspek ekonomi. Aspek ekonomi menurut Parson, penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebaikan orang lain, yang membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat di sekelilingnya. Yang keempat, aspek religius. Aspek religius, ya, menurut J.S. Sahetepi menyatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan antisosial, di mana perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama, serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Yang kelima yaitu aspek sosial. Tokohnya ialah Mabel Elliot. Ia menyatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat, sehingga tingkah laku tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Yang keenam ialah aspek filsafat. Socrates mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohongan. Mazhab Itali atau aliran antropologis. Mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari mazhab ini, Franz dan Spurzheim, mereka menyelidiki ciri-ciri lahirlah, watak, roman muka, tulis tangan, dan cara berjalan seorang penjahat. Tokoh yang terkenal dengan aliran ini adalah
Caesar Lombroso, seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehakiman, dan penyakit jiwa. Keahlian spesifiknya adalah dalam bidang analisa fisik seorang. Karena keahliannya, inilah terdapat pengikutnya di berbagai negara, sehingga Enrico Ferri di Roma, Havelock Ellie di Inggris, dan C. Wigler di Netherlands, dan Hag pula di Jerman. Teori Laborson tentang penjahat lahir alami didasarkan pada determinisme biologis. Penjahat memiliki atribut fisiognomi khusus atau kelainan bentuk sendiri. Fisiognomi mencoba mengevaluasi karakter dan kepribadian melalui ciri fisik, wajah, atau tubuh. Menurut pendiri kriminologi, sementara kebanyakan orang berevolusi, penyerang menurun dan karena mewakili kemunduran sosial atau evolusioner. Teori Laborson tentang penampilan penjahat menyarankan bahwa dia memiliki stigma atavistik fisik seperti rahang besar, dahi miring rendah, proyeksi miring rahang, tulang pipi yang tinggi, hidungnya rata dan terangkat, telinga dalam bentuk pegangan cangkir, hidung bengkok atau bibir berdaging, mata yang sulit berlari, jenggot pendek atau kepala botak, ketidakpekaan terhadap rasa sakit, lengan panjang dalam kaitan dengan tungkai bawah. Teori Bones kriminal dari Caesar Laborson lahir dari ide yang dilihat oleh teori Darwin dengan evolusi manusia. Di sini, Laborson membantah tentang sifat-sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang muncul sifat jahat pada manusia modern. Laborson menggabungkan positivisme evolusi dari Darwin serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hukum, kejahatan, dan tubuh manusia. Dengan teori evolusi ini, Laborson menyimpulkan bahwa yang pertama, penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu. Yang kedua, tipe itu dapat dikenalkan melalui beberapa tanda fisik yang telah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, tanda-tanda fisik itu tidak dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan, akan tetapi tanda-tanda fisik itu dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan karena pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar. Yang keempat, oleh karena alam pribadi yang demikian, mereka tidak mampu untuk menghindar kejahatan, kecuali bila mana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Yang kelima, beberapa pengikut Laborson berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya pencuri, pembunuh, pelanggar seks, dapat dibedakan antara satu dengan lain, yaitu dengan meneliti tanda-tanda fisik mereka. Demikian Georgon Gordy memandang Caesar Laborson sebagai bapak kriminologi. Oleh karena penyelidikan Laborson lebih diarahkan kepada unsur manusia yang melakukan kejahatan dan bukan diarahkan kepada kejahatan. Laborson mengklarifikasi dari tiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan menurut Laborson bahwa bakat jahat sudah ada sejak manusia itu dilahirkan karena mempunyai tanda-tanda fisik jahat. Dengan demikian, akan dengan mudah dibedakan
antara penjahat dengan bukan penjahat. Selanjutnya, Laborson mengklarifikasi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, bon kriminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme sebagai tersebut di atas. Yang kedua, insan kriminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan di otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, ibilis, atau paranoid. Yang ketiga, okasional kriminal atau kriminaloid, yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contoh adalah penjahat kambuhan atau habitul kriminal. Yang keempat, criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah atau cinta atau kehormatan. Mazhab Perancis atau aliran lingkungan. Nah, mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Nah, dalam mazhab ini aliran ini dilahirkan sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang-orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan. Daniel is kriminologi dan perkembangannya mer Scott at Inly is, artinya dunia adalah lebih baik bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri sendiri. Demikian juga dengan seorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Teori terkemukanya adalah Al-Lasani, seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional. Ia mengatakan menentang hipotesis Laborson dan kerumunan ajaran mazhab lingkungan sebagai berikut. Yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling kita dengan sebuah perbandingan modern di mana diumpamakan keadaan sosial di sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Kuman adalah orang yang mendapatkannya. Suatu unsur akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Dalam mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan dengan tokoh Master Queen, lingkungan alam yaitu Master Queen, lingkungan sosial yaitu Lesani Guittarde, Edwin H. Sutherland, dan Heidi Beach. Yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi, tokohnya Viturati, N. Coligny, dan W. Borgen. Semisal Lesani menyatakan bahwa keadaan sosial sekelilingnya adalah pembenihan untuk kejahatan, sedangkan Tarden menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitas. Tarden menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan atau kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila memenuhi pembenihan yang membuatnya berkembang. Sedangkan menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Misal Viturati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh hawa nafsu, ingin memiliki yang berhubung erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong
kejahatan ekonomi. Di sisi lain, Encolagi menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menentang bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri pelopornya adalah hak di bits. Menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan dirinya terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Ternyata ajaran Beach ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan, misal Ferry yang menyatakan kejahatan orang-orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah, memang menyatakan kejahatan semakin banyak bertambah. Akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Menurutnya telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya 1 orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Itu juga dipertegas oleh perkataan G. W. Halsey, seorang pendeta penjara Inggris, bahwa di antara 20.831 penjahat, kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul tidak percaya adanya Tuhan. Untuk aliran kriminologi lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 kategori umum, yaitu anomi, ketiadaan norma atau strike tentang keterangan, culture deprivation penyimpanan budaya, dan social control tentang kontrol sosial. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomi beranggap bahwa seluruh anggota masyarakat mengikut seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah. Ini adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana sah atau legalitas means untuk mencapai suatu tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Serta menjadikan frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau illegal means. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah sebagai konsekuensi, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan. Walter London berpendapat bahwa gereja yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut. 1. Gelombang urbanis remaja yang dari desa di kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah. 2. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dari proses dan penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
Yang ketiga yaitu memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola-pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat, terutama remaja, menghadapi samar pola atau ketidaktaatan kepada pola untuk menentukan perilaku. Sekian mungkin dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.